Iya, kita mulai ya anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana anak? Udah baca materinya apa belum? Nggak sempat. Ini merupakan subbab terakhir dari judul jual beli dari bab al-bai ya. Kita mau belajar kirot namanya. Coba Ibu mau tanya dari 33 orang yang sudah bergabung. Kirot itu apa artinya? Yo. Kirot Pinjaman. Ya, Anissa Sabila dulu yuk. Kirot apa? pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan akad, Bu. Bagus. Kalau secara bahasa yang misalnya kita pengen tahu kirot itu kan bahasa Arab. Kalau buka kamus bahasa Arab itu namanya secara bahasa. Kirot itu apa artinya, Anak? Pinjaman. Pinjaman, ya. Jadi bagus Husnul. Kirot itu adalah pinjaman. Cuman anak-anak, pinjamannya bukan misalnya kamu mau pinjam sandal, mau pinjam baju, mau pinjam charger, bukan. Ya. Tadi kata Anissa Sabila, pinjamannya berupa modal. Nah, makanya kirot itu termasuk dalam bab al-bai atau jual beli. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan bisnis. Ya, kata-kata orang sekarang masih ada kaitannya dengan bisnis. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita itu kan kalau kalian belajar di IPS itu manusia itu merupakan makhluk apa, anak? Yo, di IPS manusia adalah makhluk ayo manusia. Sosial. Bagus, Bunga ya. Manusia adalah makhluk sosial katanya. Artinya apa, Nana? Manusia makhluk sosial. Membutuhkan bantuan orang lain. Iya, membutuhkan ya. Gak ada itu orang sekaya apapun, sehebat apapun yang tidak butuh bantuan orang lain. Ya, sampai meninggal masih butuh orang lain, ya kan? Gak ada kan yang masuk ke kubur sendiri, gak ada. Nah, karena itu kan konsep IPS ya disebut makhluk sosial. Kalau dalam Al-Quran, itu kata Allah itu ya, kamu sudah hafal itu dalil ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, kata Allah. Ini merupakan batasan anak-anak. Dalam kita itu bersosial, dalam kita itu tolong menolong. Hanya dalam ketakwaan, hanya untuk yang baik-baik aja, bukan alal ismi wal udwan, bukan yang maksiat, bukan yang dosa-dosa, bukan yang haram-haram. Nah, dalil ini juga menjadi frame untuk kirot. Ya, jadi Allah itu dari sononya, dari aslinya awal kita itu ditakdirkan itu anak, itu memang dibuat bermacam-macam kemampuan ekonominya. Ya, menentukan rezekinya Allah itu tiap A, B, C, D itu beda-beda. Supaya apa? Supaya ada circle, supaya ada kalau biologi itu apa simbiosis mutualistis. Ya, yang A membantu yang B, B membantu yang C, itu ya, supaya ada saling membantu. Nah, biasanya anak-anak orang kalau dititipin rezeki agak banyak, itu sama Allah kemampuannya agak disedikitkan. Nah, tapi orang yang memiliki kemampuan, punya keterampilan, punya keahlian, kadang-kadang sama Allah secara finansial, secara ekonomi itu tidak begitu dititipin rezeki banyak. Maksudnya apa nanti? Supaya antara yang banyak duitnya ini bisa memberikan bantuan modal kepada orang yang punya keahlian. Ya, orang banyak duitnya itu kan tetap pengen banyak uangnya, anak-anak. Kata Nabi, orang itu ya kalau pada keduniaan, misalnya dia sudah punya satu lembah itu satu dataran rendah itu namanya lembah anak ya. Satu dataran rendah itu isinya emas semuanya. Ya, dia pasti ingin lembah berikutnya. Punya dua, pengen tiga. Punya tiga, pengen banyak ya. Jadi orang kaya itu anak-anak masih punya keinginan untuk duitnya tambah terus.
Nah, tapi kan dia tidak mungkin menjalankan bisnisnya sendiri. Nah, di situ diharapkan orang-orang yang punya kelebihan rezeki, yang dititipin rezeki banyak oleh Allah, ini mau memberikan pinjaman modal kepada orang yang punya keahlian tapi terkendala di pemodalan. Ya, nah itu maksud dari kirot. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Udah ya, berarti kalian mengerti ya konsep kirot itu ya. Nah, apa hukum kirot itu? Ya hukumnya anak-anak ketika itu didasarkan kepada mencari keuntungan, mubah-mubah saja. Boleh-boleh saja. Seseorang memberikan pinjaman modal kepada orang lain supaya nanti dari modal itu dia mendapatkan keuntungan, itu mubah hukumnya. Boleh. Ya, orang mencari keuntungan dari bisnis itu boleh hukumnya. Tetapi ya, Ibu minta seandainya kalian itu nanti setelah dewasanya ya, mudah-mudahan kalian semuanya sama Allah dititipkan rezeki yang banyak gitu ya. Kalau kalian itu mau berkirot anak-anak ya, dan kalian itu menjadi pemilik modalnya, niatkan untuk membantu. Karena ketika kalian itu meniatkan untuk membantu, maka yang tadi mubah hukumnya itu bisa berubah menjadi sunnah. Bisa berubah menjadi sunnah. Bisa dapat pahala, bisa dapat pahala. Ya, bisa dapat janjinya Nabi. Ya, bukan janjinya Nabi ya. Apa yang pernah dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu membantu orang yang suka membantu saudaranya. Ya kan? Kamu kelas 8 insya Allah sudah diajarin itu di pelajaran Kurdis. Allah membantu hamba yang suka menolong saudaranya. Ya. Nah, kita itu anak-anak kalau hanya niatnya untuk mencari keuntungan, rugi walaupun dapat keuntungan ya. Nah, kita itu gimana? Kan kalau berdoa itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan ya. Untungnya dapat, pahalanya dapat, maunya begitu kan ya. Nah, ini harus diingat-ingat. Pelajarannya hari ini, tapi penerapannya entar. Kalau kalian udah punya duit, kalau sekarang mau bikin apa kamu? Ya paling bisa join-join doang, ya kan? Nah, tetapi nanti ketika kamu sudah mau berkirot, bekerja sama dengan orang lain, niatkan untuk membantu anak-anak. Supaya apa? Supaya kita dapat janjinya Nabi bahwa Allah akan membantu kita. Bu, apa Bu? Manfaatnya kalau dibantu Allah? Kalau dibantu Allah itu beres anak-anak. Ya, beres, tidak ada urusan gagal. Misalnya, kalau misalnya ibu kesulitan, terus bilang, misalnya Ana bilang, Bu Rumzil biar aku bantu. Walaupun Ana yang membantu itu ahli, belum tentu Bu Rumzil itu berhasil. Kenapa? Karena Ana manusia. Tetapi kalau sudah dibantu oleh Allah, 1000 orang mau menghalangi keberhasilan lewat. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah. Jadi kalau kita membantu manusia itu anak-anak, niatkan ikhlas lillah ta'ala, nanti kita itu akan mendapatkan janji bantuan dari Allah. Jadi orang yang kita bantu itu tidak akan membalas membantu kita. Jangan kita itu berharap akan balik dibantu. Misalnya, ya udah, misalnya nih ya, siapa di sini ya? Najla misalnya. Najla punya keahlian memasak. Pengen buka restoran. Terus misalnya tidak punya modal. Udah bilang, Najla kamu buka aja nanti ibu pinjamin modal begini. Nanti ibu ajarin kirotnya gitu kan ya. Kalau Bu Rumzil itu niatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan, itu pasti di dalam, bukan pasti ya, kemungkinan besar itu Najla, Ibu Bu Rumzil itu di dalam hati itu ada nanti sewaktu-waktu kalau saya butuh, Najla insya Allah akan bantu saya gitu kan ya. Ada keinginan timbal balik. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita itu niatkan karena Allah anak-anak, kita itu udah usah berniat ingin dibalas, dibantu oleh yang kita bantu. Yang kita bantu aja kita bantu, gimana caranya mau bantu kita gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, lebih baik kita berharap bantuan dari Allah. Tuh, nomor 1. Nomor 2 anak-anak, kalau kita ikhlas karena Allah, di dalam kirot itu nanti kita kan bikin perjanjiannya, peminjaman modal. Jadi kalau kita itu meminjamkan modal anak-anak, semua bentuk hutang itu harus dicatat. Ya, kalau bahasa itunya apa ya?
Memorandum of Understanding, MOU gitu, kontrak kerja, ya, terserahlah judulnya apa. Itu dijembreng kan ya. Misalnya tadi Najla mau buka restoran, Bu Rumzil mau kasih pinjaman modal 100 juta. Maka di situ dikatakan pasalku berapa gitu tentang pembagian keuntungan. Nanti setiap tanggal 1 akan dibagi keuntungan. Ya. Jadi anak-anak ketika kita berkirot, kita itu fit dunia hasanah wa fil akhirat hasanah, dapat keuntungan juga. Ya, karena pemilik modal dapat keuntungan. Belum lagi anak-anak, nanti uangnya yang 100 juta dibalikin ke ibu. Poin terakhirnya, Najla harus mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh Bu Rumzil pada mau berapa tahun tuh berkirotnya? Apa setahun? Apa 10 bulan? Apa 2 tahun? Itu dikembalikan. Artinya anak-anak, uang tidak hilang. Uang 100 juta tidak hilang. Tiap bulan boleh jadi dapat keuntungan kalau usahanya menguntungkan. Ya. Jadi tidak ada hilang, tapi dapat pahala juga. Nah, belum lagi pahalanya itu anak-anak, kata hadis nih ya, orang kalau memberi pinjaman 2 kali kepada seseorang, kepada seseorang, itu sedekahnya itu dikasih pahala seperti bersedekah 1 kali. Ibu terjemahkan ke duit ya. Kalau ibu memberikan pinjaman modal entah kepada orang yang sama, entah kepada 2 orang yang berbeda. Misalnya yang pertama, ibu pinjamin 100 juta. Yang kedua, ibu pinjamin modal 50 juta. Maka ibu akan mendapatkan pahala seperti bersedekah berapa? Siapa yang tahu? Hitung cepat. Hadisnya, minjemin 2 kali seperti bersedekah 1 kali. Yuk. Ayo cepetan. Ibu menjamin modal pertama 100 juta, yang kedua 50 juta. Berarti ibu sama dengan bersedekah berapa? Perbandingan. Ayo hitung. Ya elah. Ayo. 53 orang. Ani, berapa Ani? Berapa Bu tadi Bu? Masya Allah. Kata hadisnya, orang kalau pernah minjemin 2 kali, sama dengan dapat pahala sodakoh 1 kali. Berarti kalau ibu pernah minjemin orang, pinjaman pertama, kirot pertama 100 juta. Kemudian kirot lagi 50 juta. Berarti ibu dapat pahala seperti sodakoh berapa? Auna, berapa Auna? 2 Bu. Yaelah, kok 2 nak? Bunga, berapa bunga? Duit sudah, duit, hitungannya hitungan duit sudah. Marsha Syaura? Husnul. Seperti sodakoh berapa Husnul, Ibu Husnul? Husnul Latifah? Enggak tahu Bu. Buka LKS-nya halaman 39 di atas. Hadis. Buka semuanya. Ya, kata Nabi, orang yang ngasih pinjaman 2 kali, ini kalian ini bukan duit ya. Nah, ini untuk rumus ini, untuk formulanya. 2 kali sama dengan bersodakoh 1 kali. Padahal uangnya balik ya, karena berupa pinjaman, nanti dibalikin. Tapi sama dengan bersodakoh 1 kali. Kamu cari dulu perbandingannya berapa banding berapa. Kalau dalam bahasa matematikanya, kalimat matematikanya berapa banding berapa? Ayo. Ngasih pinjaman 2 kali sama dengan bersodakoh 1 kali. Berarti perbandingannya berapa banding berapa? 2:1. 2:1. Ya. Nah, sekarang Bu Rumzil anak-anak, berkirot pertama ibu kasih pinjaman modal 100 juta. Kemudian ibu berkirot lagi, ibu kasih pinjaman modal lagi 50 juta. Ya.
Nah, ibu dapat pahala seperti bersodakoh berapa duit? 50 juta. Nyaw. Hitung. 150 juta, Bu. Ya, kan 2:1, nak. 2:1. Ibu kirotnya berapa duit totalnya dari 2 kali kirot itu? 300 juta, Bu. Ai. Kalau membantu minjemin orang 2 kali dikasih berapa Anissa? 100 juta, Bu. Nih dengerin semuanya. Ya. 75 juta. Berapa bunga? 75 juta. 75 juta, nak. Ya, orang kalau membantu orang kasih pinjaman modal 2 kali kasih pinjaman modal, itu dikasih pahala seperti 1 kali bersodako. Ini rumusnya. Tadi kata Ani perbandingannya 2:1. Nah, ibu kirot pertama 100 juta. Kirot kedua 50 juta. Berarti total kirot ibu berapa? Yang ibu pinjamkan ke orang lain untuk pinjaman modal? 150 kan? Berarti ibu dapat pahala sodakoh itu berapa duit? 2-nya itu 150, kalau 1-nya berarti berapa? Nah, itu yang 75 juta. Nah, padahal anak-anak, uang 150 yang ibu pinjamkan ketika berkirot, itu akan dikembalikan kalau kirotnya udah selesai. Kalau kerjanya udah selesai, uang 150 ke Burumzil itu balik. Ditambah lagi tiap bulan ibu dapat keuntungan. Ya, masih dapat pahala seperti bersedekah 75 juta. Kapan bisa bersedekah dalam bentuk duit yang pluk 75 juta? Waduh. Ya kan? Nah, itu. Nah, di sini anak-anak kelihatan betapa Allah itu mendorong. Kamu nih, aku ini ibarat kata ya. Kata Allah nih, kamu kasih rezeki banyak. Kamu jangan alergi nanti kalau lihat orang yang punya keahlian tapi butuh modal, dibantu noh gitu ya. Yang penting tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Itu pesannya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau tanya. Safira, Mbak Safira Hanan, Ibu mau tanya. Kalau udah gede, punya duit banyak, terus misalnya ada teman MTS, butuh modal. Kamu punya duit tuh. Safira, kamu mau kasih pinjaman modal apa enggak? Ya, tergantung temennya, Bu. Tergantung teman. Tergantung apanya misalnya? Ya, kalau deket, saya pinjemin. Kalau enggak? Ya, kalau enggak tahu. Kan enggak deket. Ntar dia jahat gimana. Oh gitu, ya bagus, ya memang harus dipertimbangkan. Nanti kita lihat ya pertimbangannya, bagaimana cara berkirot supaya kita itu membantu orang itu tetap dengan smart. Ya, jangan sampai kita membantu malah dapat celaka atau misalnya kita membantu malah dapat dosa, gitu kan ya. Nah sekarang kita lanjut ke rukun kirot. Ya. Apa saja yang harus ada di dalam kirot? Yang pertama tentu saja yang punya modal. Jadi anak-anak yang memiliki modal itu anak-anak merupakan orang yang kata Nabi itu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi dulu sahabat itu kan tidak semuanya kaya, anak. Sahabat Nabi tidak semuanya kaya. Jadi kata sahabat ada yang bilang Nabi enak banget, Nabi itu jadi Utsman bin Affan tuh kaya gitu kan ya, jadi Abu Bakar kaya, Umar kaya. Dia kalau disuruh puasa rajin, disuruh sholat rajin, kemudian disuruh berperang mau gitu kan ya. Saya juga bisa Nabi, tetapi giliran disuruh bersedekah, giliran disuruh berkirot, giliran disuruh membantu orang yang kesusahan, mereka bisa, saya nggak bisa. Kata sahabat yang memiliki ekonomi lemah ini anak. Terus kata Nabi, itu salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi anak-anak, kalau kita itu sama Allah nanti mudah-mudahan ya kamu semuanya itu dititipin rezeki yang banyak, kamu harus menjadi orang yang diberi keutamaan banyak oleh Allah. Pergunakan untuk
gimana nih duit ini menjadi jalan kita itu bahagia di akhirat. Banyak pahala yang kita dapatkan di situ. Ya, oke. Tuh, yang pertama pemilik modal. Kata Bu Rumzil tadi tidak boleh ada bakat pelit. Tidak boleh, jangan. Ya, ketika kita itu mau memberikan pinjaman modal, jangan melulu keuntungan yang ada di pikiran kita. Misalnya, Reza banyak duitnya nih, ya, konglomerat. Terus ada temannya sesama MTS ketemu, Reza, wih kamu udah sukses ya, ya kamu, nah ini tuh dia Reza, saya lagi dirumahkan, perusahaan saya bangkrut, ini. Reza mikir, aduh kasihan banget itu ya, nggak punya kerjaan misalnya, kemudian sudah ada tanggungan keluarga, nah, maka ketika misalnya Reza tergerak untuk membantu, jangan tiba-tiba dikasih duit. Ya kalau misalnya misalnya dikasih hanya beberapa ya boleh. Tapi kalau misalnya duitnya banyak yang mau dikasihkan, jangan dibikin bentuk kirot aja. Misalnya si A kamu kan pintar otomotif. Bagaimana kalau kamu aku bukakan bengkel? Ah, itu niatnya membantu. Oh, ini anak-anak seandainya pun modal yang dipinjamkan oleh Reza kepada si A misalnya 100 juta ya, seandainya pun tidak balik secara misalnya bangkrut, ternyata namanya usaha kan nggak untung terus, ternyata tidak balik karena bangkrut ya, Reza itu anak-anak tidak akan kekurangan uangnya. Kenapa? Karena dia seperti bersodakoh berapa? 50 juta. Nah, bersodakoh 50 juta, kata Allah akan dikembalikan paling sedikit kan 10 kali lipat. Ya, 50 juta itu kan kalau kali 10, 500 juta. Reza itu akan mendapatkan pahalanya sodakoh, kalau paling sedikitnya 500 juta akan balik ke Reza. Mungkin tidak berupa uang semuanya, berupa kesehatan, berupa dihindarkan dari bencana, atau berupa uang juga. Ya, itu paling sedikit. Boleh jadi dilipat gandakan kan sodako itu kalau yang umum di ini 700 kali lipat. Karena kalau ngasih satu, kata Allah sama dengan menanam satu benih, kemudian dia akan keluar 7 cabang, masing-masing cabang akan berbuah 100. Coba kalau 50 juta dibalas sama Allah 700 kali lipatnya. Berapa duit yang akan kembali ke Reza? Ya, memang secara ini si A tidak bisa mengembalikan modal karena bangkrut, tetapi nanti Allah akan mendatangkan ya dari lewat jalan yang lain. Itu yang 700. Tapi Allah juga berfirman di akhir itu, bahkan lebih dari itu, lebih dari 700 kali lipat. Nah, syaratnya apa biar bisa seperti itu? Syaratnya niatnya satu, membantunya ikhlas. Membantunya ikhlas, bukan Reza misalnya, aduh kalau saya bantu banyak-banyak nih, kira-kira bisa balik apa enggak ya? Kalau sudah seperti itu namanya tidak begitu kuat imannya, ya. Ya harus bagaimana? Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tidak ada urusan sudah. Ya, karena itu sudah lillahi ta'ala, namanya lillahi ta'ala. Ya udah, kita sama Allah yang urusannya kita sama Allah. Tuh, pemilik modal satu, ya. Yang kedua, orang yang dikasih pinjaman modal. Nah, dua orang ini anak-anak, pemilik modal dan yang dipinjemin modal, syaratnya harus balik. Harus balik. Kenapa? Kalau anak-anak jangan. Kenapa, Bu? Dia sudah tahu duit, sudah mumayyiz walaupun tapi belum ada hukum buat dia. Belum mukallaf. Jadi jangan. Lagian siapa yang mau meminjamkan modal kepada anak kecil ya. Nah, dua-duanya harus balik. Bu, apakah harus sama agamanya? Dianjurkan yang sama lah, Nana ya. Bu, bagaimana kalau yang teman saya itu, kata Safira, yang punya keahlian justru non-muslim, Bu. Ya kamu hanya akan mendapatkan keuntungan saja. Kamu tidak akan mendapatkan janji Allah yang lain. Karena janji Allah yang lain itu membantu saudaranya. Saudara kita siapa? Al-muslimu ahul muslim. Ya, orang Islam itu saudaranya adalah orang muslim gitu. Ya, tapi kalau berkirat dengan non-muslim boleh aja, sifatnya mubah, tapi bukan yang sunnah, bukan yang dapat keutamaan yang tadi, ya. Diutamakan yang Islam dulu. Nah, kemudian anak-anak apa syaratnya lagi? Syaratnya berakal. Berakal itu apa artinya? Bisa mikir.
Bisa mikir ya, artinya ada gila, ada ini gitu kan ya. Nanti kenapa? Nanti dibutuhkan tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus dipikul. Ya. Nah, karena harus ada trust, nanti ada kepercayaan. Nah, apa syaratnya lagi? Amanah. Amanah apa? Jujur. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan uang. Karena kalau tidak jujur, jangan. Berarti Bu, kalau kata-kata Safira nanti, kalau dekat saya kan percaya Bu dia jujur, tapi kalau enggak, ternyata dia tidak jujur, jangan. Ya, harus berkirat dengan orang yang amanah. Ya, kecuali kamu memang mau membantu. Bu, saya tidak mau kirot, saya mau kasih aja uang ke dia. Oh, jempol itu, jempolnya 2, 4 samanya. Kalau ada jempol lagi ya, itu bukan menjamin langsung ngasih. Oh, lebih dari ini anak-anak, lebih dari meminjamkan modal kalau langsung dikasihin. Kemudian anak-anak syaratnya lagi apa tuh namanya, untuk apa sih namanya, untuk bekerja dia harus memiliki keahlian. Ya, jangan misalnya Rizkita punya duit banyak, ya Rizkita. Terus ada temannya waktu MTS ketemu, oh Rizkita kamu buka ini, oh misalnya Rizkita punya klinik kecantikan, ya punya klinik kecantikan. Terus ada temannya, kamu kerja di mana, gitu kan ya. Aku ini baru PHK gitu kan ya. Oh ya udah, kalau mau inian aku pinjemin modal yuk, kita kirot gitu. Kamu ahlinya apa? Aduh saya nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa apa-apa jangan. Kecuali kita itu udah, kamu udah punya keahlian, sini kamu jadi apa namanya, jadi satpam di klinik saya, kamu jadi tukang nulis apa, itu enggak apa-apa. Tapi kalau berkirot dengan orang yang enggak punya keahlian jangan. Ya, kalau bantu aja. Kenapa Nana? Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena harus ahli. Kenapa Nana harus ahli? Di apa tuh namanya? Di rukun berikutnya harus ada lapangan pekerjaannya. Ya, jadi pemilik modal yang dikasih pinjaman modal, terus ada lapangan pekerjaannya. Mau buka usaha apa? Lah kalau udah ahli, apa yang mau dibuka? Apa usaha apa yang mau diusahakan? Misalnya, udah kamu jualan bakso aja, bikin bakso enggak enak. Ya gimana mau dapat keuntungan? Ya kan? Oh, mau buka, mau jualan apa misalnya, mau jualan tahu gejrot, goreng-goreng nggak berani. Nah, ini nggak bisa. Harus punya keahlian. Karena apa? Rukun berikutnya adalah ada lapangan pekerjaannya. Selanjutnya, apa namanya, harus ada keuntungannya. Jadi prospektif kalau bahasa sekarang. Lapangan pekerjaan yang akan dibuka itu prospektif. Dipandang akan menguntungkan. Ya memang usaha tidak selamanya untung, anak-anak, boleh jadi dipandang menguntungkan ternyata rugi. Itu namanya takdir, ya kan. Jadi anak-anak, buka lapangan usaha kirot itu yang dipandang akan menghasilkan keuntungan. Ya. Karena nanti apa? Karena nanti keuntungannya akan dibagi antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha. Oke? Nah, yang terakhir ada ijab kabul. Nah, ijab kabul kalau zaman sekarang itu anak-anak harus ada perjanjian hitam di atas putih. Oke, Ibu langsung kasih contohnya ya. Ini kirot yang benar, perhatikan. Udah tinggal sebentar lagi. Ya, langsung. Misalnya Ibu sama Bunga. Ya, Bunga misalnya punya keahlian apa ya, catering. Punya keahlian masak. Ya, tapi ibu rumah tangga misalnya. Temu sama Bu Rumzil. Bunga, kamu kemarin itu apa namanya, kuliah di mana? Saya enggak kuliah, Bu. Saya langsung nikah ya, ceritanya. SMA-nya di mana? Saya SMK, Bu. Bagian apa, Tata Boga? Wih, pintar masak kamu. Iya. Mau buka usaha gak? Wah, saya enggak punya modal, Bu. Ayo kirot sama Bu Rumzil gitu kan ya. Oh, boleh Bu, ayo. Datang ceritanya. Ini contoh kirot sederhana ya. Hanya antar orang per orang. Datang, ketemu. Sini Bunga, ke rumah Bu Rumzil. Nah, datang Bunga. Bunga, Ibu kenal kamu, Ibu percaya sama kamu. Kamu siap enggak kirot? Ingat enggak sama pelajaran dulu? Ingat Ibu, ingat. Gitu. Ya, udah berarti sudah ada trust ya. Ibu percaya sama Bunga, Bunga sudah mau ngerti gitu.
apa namanya syarat-syarat kirot. Emangnya harus tahu? Harus tahu. Kalau tidak tahu, kasih tahu dulu bahwa kirot itu begini-begini. Misalnya ketemu sama teman kuliah yang nggak belajar fikih, kasih tahu dulu kalau mau berkirot kamu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kasih tahu dulu. Kalau aku pinjamin modal ini, aku mau seperti apa namanya yang ada di agama saya gitu kan ya. Oh saya juga Islam, tapi yang sesuai dengan syar'i gitu. Kamu harus ya. Nah contoh nih Bunga, kamu pintar masak, mau buka apa kira-kira Bunga? Saya pengen ini Bu aja Bu. Di tempat saya belum ada orang yang jualan bakso, mie ayam, sama esnya gitu kan ya. Pokoknya produk-produk yang sekitarnya itulah Bu. Oke, kira-kira butuh berapa? Ini Bu, sewa tempatnya yang ada di tempat yang pinggir jalan, terus yang bantu-bantu saya buat kerjanya, kemudian mejanya ini macam buat pertama kali butuh 150 juta misalnya. Oke Bunga, 150 juta saya deal. Oke, kata Bu Rumzil, aku kasih pinjaman modal 150 juta. Bikin surat perjanjian. Pihak pertama, nama Rumzil Naili, alamat, nomor KTP, nomor HP. Pihak kedua, Bunga Kurnia Lestari, alamat, nomor KTP, nomor HP. Pihak pertama, pasal 1 ya. Pihak pertama memberikan pinjaman modal kepada pihak kedua 150 juta. Pihak kedua harus menjalankan uang 150 juta dalam usaha apa tadi? Warung bakso apa-apa gitu kan ya. Nah, pihak kedua harus apa tuh namanya? Mematuhi semua kesepakatan. Kesepakatannya apa? Maka ibu bilang, Bunga, kamu ketika membuat baksonya jangan ada zat haramnya. Siap Bu. Oke, karena kalau Bunga nanti memberikan zat, misalnya biar laris dikasih darah, biar wangi, biar enak, biar sedap dikasih darahnya. Kan itu kan ada itu kalau non muslim itu anak-anak dikasih darah katanya biar apa nggak tahu. Itu apa namanya batal kirotnya, tidak boleh ada haramnya. Kalau tidak dibikin perjanjian Bu, ternyata Bunga melakukan, ibu kena dosa juga. Makanya ketika kita berkirot itu harus bikin perjanjian dulu. Kita harus hindari semua yang haram-haram. Pemberi modal harus tahu pada jenis usaha yang akan dijalankan oleh yang dikasih pinjaman modal. Nah, terus mie-nya Bunga itu jangan sampai ada apanya, kan ada mie-nya, ya kan? Kemudian esnya jangan dicampur dengan sirup yang tidak ada halalnya, jangan pakai susu yang tidak ada halalnya. Esnya, es itu es bongkahan esnya jangan pakai es yang tidak halal, karena ada katanya es yang tidak halal katanya. Ya. Nah, oke Bu siap. Nah, maka dari sisi produk itu sudah halal. Alal birri wa taqwa sudah. Ya. Kata Bunga, Bu, boleh nggak saya jualan soda? Sodanya halal apa enggak? Misalnya ada susu soda. Sodanya halal? Halal Bu, halal. Oke. Tapi kalau Bu, boleh nggak saya tambahin minuman keras? Oh, enggak boleh. Bir bintang Bu, 0%. Enggak. Kalau itu enggak. Harus tegas. Bu, saya mau tambahin wifi Bu, supaya nanti pelanggannya banyak Bu. Bisa nggak wifi-nya itu diblok untuk buka hal-hal yang tidak boleh. Jadi kalau masuk ke wifi situ, gratis wifi, itu tidak bisa buka hal-hal yang negatif. Oh bisa Bu, boleh. Oh enggak bisa Bu, oh jangan. Seperti itu anak-anak. Bu boleh gak Bu kalau malam-malam saya hidupin lampu yang kedap-kedip kayak di ini? Oh enggak boleh. Karena itu akan menjadi tempat pacaran-pacaran. Harus segitunya Bu, segitunya. Di MOU itu dibilangin. Di pasal-pasalnya enggak boleh begini perjanjiannya. Begitu Bunga melanggar, pada saat itu sebenarnya kirot sudah putus. Taruhlah Bu Rumzil tidak tahu. Bu Rumzil tidak tahu bahwa saya begini. Misalnya dicampur sama micin yang tidak ada halalnya. Vetsin yang tidak ada halalnya. Pada waktu bikin kuahnya. Bu Rumzil tidak tahu kata Bunga. Pada saat itu sebenarnya kirot sudah batal. Sudah apa? Sudah tidak barokah. Ya, taruhlah uangnya banyak yang diterima, tapi sudah tidak barokah. Ya, ketika sudah tidak amanah. Ya. Walaupun secara uang masuk banyak, tapi sudah tidak ada barokahnya. Nah,
Kemudian anak-anak setelah perjanjian yang tadi dijembreng, boleh begini, tidak boleh begini, harus begini gitu kan ya. Nah, ada pasal lagi. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi setiap tanggal titik-titik per bulan misalnya. Sesuai kesepakatan. Misalnya, Bu Rumzil nanti kita bagi untungnya kapan? Terserah kamu Bunga, kira-kira tanggal 2 aja ya, kalau tanggal 1 mungkin masih repot. Ya udah, tiap tanggal 2 misalnya. Oke, berarti tiap tanggal 1 Bunga sudah harus mempersiapkan perhitungannya. Bahwa modalnya segini, masih ada keuntungan yang didapat selama sebulan segini. Ya, nah itu. Berarti Bu, ketika Bunga misalnya makan baksonya harus bayar, walaupun dia sendiri jual, harus bayar. Kenapa? Karena Bunga akan mendapat keuntungan nanti di setiap tanggal 2. Kalau anaknya Bunga mau makan di situ juga harus bayar. Kenapa? Karena itu bentuk kerjasama. Apa yang ada di warung bakso itu adalah bukan 100% miliknya Bunga. Ada modalnya Bu Rumzil di situ. Harus bayar Bu, udah punya duit Bu, kan belum bagi untung. Jadi catat kasbon. Tanggal segini kasbon, makan 2 porsi. Tulis, minum esnya segini, tulis. Nanti pas pembagian keuntungan, misalnya disepakati Bunga dapat 60% dari keuntungan, pemilik modal hanya 40%. Misalnya Bunga dapat 600 ribu, ya, untungnya 1 bulan karena baru mulai. Nah, Bu, saya pernah kasbon Bu, 3 kali makan, 1 porsinya kan 10 ribu misalnya, berarti 30 ribu potong, masukkan lagi ke usaha. Bu Rumzil datang ke warungnya Bunga, bayar juga, bukan punya ibu juga kan, enggak boleh. Kenapa? Ini pembukuan. Ya, ini yang benar. Ya, kalau sudah seperti itu anak-anak sama-sama amanah, Bu Rumzil tidak curiga ke Bunga, Bunga tidak curiga ke Bu Rumzil. Bukan enak banget no Bu Rumzil datang ke sini makan, saya nih yang tiap hari. Takut seperti itu. Ya, harus sama-sama menjaga amanah. Ya. Misalnya Bunga di rumahnya tidak punya kecap, terus bawa kecap dari warung yang bersama Bu Rumzil, tidak boleh. Kalau mau ngutang kasbon namanya ya. Nanti ketika pembagian keuntungan dipotong. Nah, sekarang perhatikan. Sudah ya disepakati ya pembagian keuntungannya tiap tanggal 2, Bunga 60%, Bu Rumzil 40%. Ini setelah dikurangi biaya listrik, kalau ada telepon-telepon, kalau ada pegawai-pegawai, ini namanya keuntungan. Nah, kemudian poin terakhirnya Bunga harus pihak kedua harus mengembalikan pinjaman modal 150 juta kepada pihak pertama pada kapan nih? Perjanjiannya kapan? Misalnya 1 tahun aja Bu, oke 1 tahun tanggal berapa? Itu namanya jatuh tempo nanti. Nah, ketika sudah jatuh tempo berarti sudah Bunga kembalikan duit ke Bu Rumzil sudah tidak dapat keuntungan apa-apa lagi bulan berikutnya. Misalnya Bunga sudah bisa jalan sendiri. Nah, gimana Bu kalau mau memperpanjang? Kalau Bunga mau memperpanjang boleh, tapi kalau Bunga, Ibu maaf saya sudah mau jalan sendiri. Oke. Untuk menjalankan usaha Ibu cari siapa lagi yang perlu dipinjamin modal. Gitu anak-anak. Itu kirot yang syar'i. Sampai di sini siapa yang bertanya? Nanti kalau kamu, oke, Anissa Sabila silakan. Bu, kalau pas udah masa jatuh temponya tapi si peminjam belum dapat duitnya gimana Bu? Nah, itu yang kata Bu Rumzil. Kamu kalau mau berkirot cari orang yang berakal. Berakal itu artinya anak-anak punya keahlian ngitung, ya kan? Gimana caranya dia kan dia harus tahu bahwa jatuh temponya misalnya 1 tahun itu misalnya bulan apa ya? Bulan Oktober 2022. Ya, tanggal 6 Oktober 2022. Nah, kalau misalnya kebetulan dia itu misalnya ya lupa atau apa, pemilik modal boleh mengingatkan, kamu jatuh temponya bulan depan, siap nggak balikin gitu kan ya. Siap Bu, udah saya siapin gitu. Nah, makanya syaratnya tadi kalau mau berkirot harus berakal. Berakal itu anak-anak akalnya main. Jadi anak-anak kalau mau berbisnis itu tidak modal pintar. Kamu pintar di sekolah belum tentu pintar bisnis. Ya, orang banyak duitnya belum tentu pintar bisnis.
Makanya Allah itu nyuruh yang banyak duitnya ngasih modal, ngasih pinjaman modal ke orang yang ini. Karena bisnis itu dibutuhkan apa ya anak-anaknya? Keahlian anak-anak, ahli. Jadi dia hitung ini. Oke Anissa. Iya, Bu. Bisa diingatkan Bu, boleh misalnya 2 bulan selanjutnya. Pemilik orang yang dikasih pinjaman modal itu anak-anak itu harus amanah kata Bu Rumzil. Itu tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada gunanya. Misalnya, saya pakai aja dulu nih. Kan pemilik modal tidak tahu ini. Misalnya pemilik modalnya ada di Jakarta Pusat, tidak pernah nengok-nengok ke Jakarta Timur, ke Muncul. Gak tahu dia mah. Pokoknya saya bagi aja tiap bulan, dia mau percaya aja. Walaupun dia tidak tahu anak-anak, ketika kirot itu dibangun dalam syariat agama, itu saksinya saksi Allah anak-anak. Ya. Jadi jangan tidak amanah. Harus tetap, jatuh temponya tanggal segini nih, saya harus spare, taruh. Jadi dapat keuntungannya jangan dihabiskan terus, kecuali masih mau diperpanjang kirotnya. Oke, yuk siapa lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu kasih contoh kirot yang modern. Nah, kirot modern itu anak bukan menurut kata Nabi, kirot itu ada 2. Satu kirot sederhana, 2 kirot modern itu bukan ya. Ini pengklasifikasian yang dilakukan oleh ulama. Zaman Nabi tidak ada begini ini, makanya disebut kirotnya kirot modern. Yang ada zaman Nabi ya seperti burumzil dengan bunga tadi, atau paling enggak dengan beberapa orang gitu kan ya. Misalnya bunga ternyata restorannya butuh 200 juta. Ibu punya hanya 150, kurang 50-nya. Oh kurang 50 ya juta ya. Udah kita ajak Safira yuk gitu kan ya. Calling Safira mau ikut ini enggak, ikut minjemin modal 50 juta kurang bunga nih. Oke Bu, gimana caranya? Ya begini, diatur MOU-nya. Karena pemilik modalnya ada 2 kan. Ibu dapat berapa, Safira dapat berapa gitu. Oh iya anak-anak, lupa. Di pembagian keuntungan itu anak-anak, itu juga harus ada pembagian kerugian seandainya terjadi kerugian. Kenapa? Karena seandainya terjadi kerugian itu anak-anak, itu juga sama ditanggung. Jadi pemilik modal itu tidak melulu dapat keuntungan, kalau rugi ya tidak ada yang dibagi. Ya, kalau lagi untungnya banyak dibagi banyak, kalau lagi sedikit-sedikit, kalau ada untung ya ada yang dibagi, kalau rugi ya ikut menanggung juga. Ya, ikut menanggung ya. Nah, itu. Misalnya Safira ikut 50 juta, itu masih kirot sederhana. Nah, yang modern itu bagaimana Bu? Yang modern yang seperti sekarang itu, yang kata lembaga finance gitu, yang keuangan, tapi bukan yang Anda butuh pinjaman modal gitu kan ya. Kalau itu mah, aduh, jangan percaya anak, jangan percaya ya. Nah, contohnya misalnya yang kirot modern ya, anak 9A sama 9B sama-sama mempercayakan kepada siapa misalnya, kepada siapa ya di sini ya yang punya jiwa bisnis, misalnya pernah sekolah ekonomi syariah, Drias sekolah ekonomi syariah ya, ahli di bidang inian, di bidang investasi misalnya. Oh ya udah 9A sama 9B bergabung semua. Drias nih aku punya 50 juta, ada yang bilang saya punya 20 juta, saya bilang, dikumpulkan semua sama Drias, dibikin MTS 30 Finance Syariah Finance contohnya. Nah, ini akan dijalankan oleh Drias sebagai usaha peminjaman modal yang syar'i. Ini judulnya yang syar'i ya, yang sesuai dengan agama. Ibu tidak mau berbicara yang penyimpangan-penyimpangannya, nanti kamu tahu sendiri. Ya, yang benar Ibu yang Krisanto. Nah, Drias punya banyak karyawan, misalnya ini bagian administrasi, ini bagian keuangan, ini bagian survei segala macam gitu ya. Buka kantor. Dicatat semua yang naruh duit sama Drias. Nah, nanti ketika ada, biasanya kalau dibuka keuangan seperti itu, lembaga keuangan seperti itu, akan ada yang datang. Mau apa? Mau pinjam modal. Karena kalau syar'i itu tidak ada pinjam duit. Ya, kalau pinjam duit itu baliknya harus sama. Tidak ada usaha seperti itu. Biasanya pinjamannya pinjam modal. Misalnya datang si A ke kantornya Drias.
Maka ditanya, Anda mau ke sini mau apa? Oh, saya mau pinjam modal. Usahanya apa yang mau dibuka? Ini saya mau jualan tahu misalnya, pabrik tahu. Nah, maka yang harus didata adalah tahu di mana tempatnya mau buka usahanya. Dicek dulu, ya dicek dulu. Jangan tidak prospektif tadi kan ya, dibilang seperti apa rasanya, apa ingredientnya itu anak-anak, apa tuh namanya, bahan-bahannya, ada haramnya apa enggak. Nah, kalau ada haramnya jangan dikasih modal ini, walaupun prospektif, walaupun menghasilkan keuntungan. Tolak Bu, reject. Nah, datang lagi, misalnya saya mau buka usaha inian, peng-make upan orang-orang lagi mau manten atau acara. Disurvei sama Drias, yang dipakai apa make upnya? Yang dipakai itu mereknya Wardah kadang-kadang. Tapi juga ada merek-merek yang ini. Ada halalnya enggak? Oh, enggak ada halalnya. Enggak. Oh, saya Wardah aja ada halalnya gitu kan ya. Selainnya Wardah itu enggak, ada Mustika Ratu ada halalnya, ada ini, pokoknya halal semuanya. Nah, walaupun sudah halal semuanya, nak, make up yang dipakai itu harus tanya dulu, yang di make upin siapa? Oh, ini saya make up pengantin, tergantung apanya. Kalau misalnya Bali, loh, terbuka berarti. Ah, enggak. Oh, enggak. Kenapa? Ada haramnya. Ya, itu harus diteliti, Bu. Harus diteliti. Kenapa? Karena kalau kita memodalin orang, ternyata orang yang kita modalin itu dipakai uang kita untuk maksiat, yang modalin dapat dapat dosanya juga. Enggak boleh, Bu, enggak boleh. Jangan. Itu prospektif, Bu. Enggak. Datang lagi misalnya, saya mau buka apa tuh namanya, jasa pemotretan. Jadi studio, apa namanya, mau beli kamera ini segala macam ini. Terus ditanya, yang dipotret siapa? Ya kan? Apa tuh namanya? Oh, saya motretnya cuman ini pas foto aja. Oh, boleh. Pas foto sekolah tuh ijazah kan enggak ada haramnya. Tapi kan, oh saya foto artis. Aduh, artisnya yang mana dulu? Ribet itu anak-anak urusannya. Ya. Nah, jadi usahanya harus disurvei, Bu. Disurvei dulu. Karena tadi bingkainya, batasannya alal birri wat taqwa. Karena kalau alal ismi wal udwan, pemilik modal juga dapat dosanya. Drias bertanggung jawab kepada semua yang memasukkan modal ke situ. Makanya Drias nanti dapat keuntungan paling banyak karena dia yang menentukan. Ya, kepala itu anak-anak dapat gaji paling banyak karena dia yang ambil keputusan, yang mempertimbangkan semuanya. Kalau yang lainnya kan timbang ada Drias ini gitu kan ya. Nah, itu. Oke. Nah, sudah misalnya tadi yang dapat pinjaman modal yang tukang motret pas foto sekolah ya kan ya dapat. Nah, oke, dibikin perjanjian. Oke. Ini dia cuma mau pinjam misalnya 50 juta mau beli kamera doang. Kamera sama apa-apanya. Oke, 50 juta. Ini kapan apa namanya mau dikembalikan dalam jangka waktu segini. Oke. Kamu kira-kira selama ini yang dijalankan, kamu dalam 1 bulan itu untungnya berapa? Harus ditanya, Bu, harus. Karena harus ada rukunnya harus ada keuntungan kan. Lapangan pekerjaannya harus prospektif gitu kan ya. Saya biasanya keuntungan itu sekitar ini kalau habis biaya apa namanya? Transportasi lah, kemudian biaya beli kertasnya, biaya filmnya ini segala macam, keuntungannya segini. Oh, berarti yalah lumayan lah prospektif. Dah disurvei. Nah, kemudian anak-anak mau dibagi tiap apa? Oh, saya tidak bisa kalau tiap bulan. Karena biasanya kalau saya moto di sekolah ini, itu tidak langsung dibayar. Nunggu masih uangnya cair gitu. Misalnya, oh berarti tiap apa? Tiap semester. Oh, tiap 6 bulan. Nah, kamu pikirkan, oh ya deh, misalnya dari sisi ini masuk. Atau tiap 3 bulan. Oke, 3 bulan. Nah, orang yang dikasih kepercayaan itu anak-anak itu harus menjaga. Karena itu harus dituangkan di MOU, di perjanjian kirot. Nah, ketika sudah seperti itu, kamu setuju nggak dengan pembagian keuntungan? Misalnya, kamu 50%, saya 50%. Karena kamu pembagian keuntungannya itu terlalu lama. 50%, 50%. Nah, terjadi nego. Oh jangan, saya lah yang 70% pemilik modal. Nah, itu tergantung apa? Kesepakatan.
Kalau tidak sepakat, tidak terjadi. Misalnya, oh saya tidak mau kalau segitu, ya udah, gagal kirotnya. Oh, kalau setuju, ya udah, saya nggak apa-apa. 50%, 50%. Setuju. Oke, sama-sama setuju. Sudah disepakati. Dikembalikannya kapan? Kalau rugi, bagaimana caranya? Nah, itu harus dijembreng. Tanda tangan. Harus pakai saksi kalau banyak duitnya. Ya, dah. Nah, duit diserahkan, nanti orang yang dipinjamin modal itu anak-anak itu dipantau. Jadi makanya ada tenaga surveyornya. Bener gak nih kerja nih? Oh iya, dia suka keliling ke rumahnya, ke sekolah ini, gitu kan ya. Mendekati pembagian keuntungan, seandainya dia tidak ada inisiatif ke kantor, pihak dari kantornya Drias datang atau misalnya Koleng, Mas maaf ini sudah mau pembagian keuntungan besok. Minggu depan misalnya seminggu sebelumnya ada di calling. Oh siap, sudah saya siapkan pembukuan. Harus ada pembukuannya Bu, harus ada. Misalnya saya usaha untuk ini, dapat untuk di sekolah ini dapat untung segini, ke sekolah ini dapat untung segini. Kenapa? Karena dari situ akan dihitung. Dihitung apa? Keuntungan yang akan dibagi dengan kantornya Drias. Nah, nanti semua keuntungan yang didapatkan kantornya Drias dibagi kepada pemilik modal 9A dan 9B sesuai dengan persentase modal yang ada di situ, yang dijalankan oleh kantornya Drias. Setelah dikurangi biaya-biaya pegawai, itu namanya kantor finance atau peminjaman modal yang syar'i. Emang ada Bu Islam syar'i tapi tidak benar? Ada, namanya syar'i juga, tetapi salah. Salahnya di mana Bu? Dia tidak ngecek halal haramnya. Ya, nomor 2, dia itu mematok keuntungan. Pokoknya mau untung banyak, mau untung sedikit, mau lagi rugi, pokoknya tiap bulan harus setor segini. Salah Bu, salah. Bukan kirot kalau seperti itu. Namanya bunga kalau seperti itu. Riba, ya. Jadi kalau lagi banyak, keuntungannya dibagi banyak, mestinya. Kalau lagi sedikit, ya sedikit yang dibagi. Kalau lagi gak untung, gak ada yang dibagi. Makanya kata Bu Rumzil tadi, harus prospektif usahanya. Nah, itu ya. Jadi walaupun nanti kamu sudah gede, anak ketemu dengan finance yang katanya syariah, kamu cek dulu, jangan langsung, oh saya mau duit banyak nih, ini mumpung ada syariah. Cek dulu, benar nggak dia melakukan kirotnya? Kalau salah, jangan. Nanti tiba-tiba di akhirat kita terkejut, oh saya nggak melakukan dosa ini, saya nggak melakukan ini. Dari mana nih dosa-dosa? Ternyata, kamu dulu pernah naruh uang, uangnya dibuat modal untuk kejahatan ini. Na'udzubillahimin dzalik. Walaupun bentuknya koperasi, walaupun bentuknya namanya bank, walaupun bentuknya namanya apa, yang sifatnya pemodalan, lihat dulu. Karena tidak semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dengerin nggak? Ibu dari tadi ngebut anak-anak, soalnya waktunya udah mau habis. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya anak-anak, karena ini merupakan subbab terakhir dari bab jual beli, tugasnya kamu perhatikan, tulis di buku tulis fikih ya, satu transaksi atau satu kejadian ekonomi ya yang terjadi secara umum di masyarakat dianggap biasa oleh masyarakat, padahal itu salah menurut agama. Kalau bahasa gampangnya yang salah kaprah. Padahal salah menurut agama tetapi dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia. Ya, ditulis apa tuh bentuknya. Ini suka begini ini. Nah, kamu nomor 2-nya kamu jelaskan letak kesalahannya di mana. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi yang begini nih. Keluarkan dulu dalil-dalilnya ya. Nah, nomor 3-nya kamu tulis yang benarnya bagaimana. Mestinya harus begini. Ya, jadi satu saja kejadian kejadian ekonomi yang salah kaprah tulis di nomor 1. Nomor 2, salahnya itu apa menurut agama, kasih dalil, harus berdasarkan dalil ya. Dan yang ketiga, mestinya yang benar bagaimana.
Itu tugasnya untuk bab ini, untuk bab al-bai, untuk penilaian keterampilan ya. Di buku tulis, di foto, kasih nama, ditulis namanya, bukan diketik ya. Ditulis, kirim japri ke Burumzil. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya ya anak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ibu akhiri tapi jangan live dulu karena kita mau foto. Billahi taufik. Apa Anissa mau nanya? Ini Bu, maksudnya bab 3 kan ya Bu, bukan cuma kirot doang kan Bu, ada khiyar Enggak, juga kan? iya jual beli, khiyar dan kirot. Ya, bab ini semuanya. Jual beli, khiyar dan kirot ya. Oke. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya. Bu, jadi satu kejadian aja kan ya Bu? Satu aja. Usahakan jangan sama ya, karena kalau sama ibu ragu-ragu ini siapa yang nyontek siapa gitu ya. Jangan Ani sama Ana sama. Wah, ibu mau curiga banget kalau itu ya. Oke. Oke ya anak-anak ya, ayo kita buka ininya, apa namanya, kameranya semuanya. Tapi ibu akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kameranya dibuka semuanya. Ya kameranya, aduh. Ya, Isnaya. Yuk, bunga kurang ke atas. Masya Allah, Ali. Ali, Masya Allah. Kamu harus pakai headband. Kenapa, Ali? Yuk, dibuka yuk. Yuk, sudah yuk. Satu, Raffi kurang ke atas. Yuk. Yuk. Husnul kurang ke tengah, nak. Husnul kurang ke tengah. Oke, yuk. Safira kurang ke atas. Mana kamunya, Safira? Safira. Ini mah tembok. Sama Amara juga. Yuk. Safira. Belum ada wajah kamunya, Safira. Yuk, 1, 2, 3. Drias, Amalia, Anissa, Aura, Ghania, Saat, Husnul, Andra, Isnaya, Cutnasifa, Najla, Raffi, Zaskia, Raya, Raisa, Adlina, Auna, Bunga, Ani, boleh left. Makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Yuk. Makasih Bu. Yuk, sama-sama. Ya. Ayo dibuka semuanya. Wildan. Reza. Aduh. Yo. Dibuka semuanya. Rifki. Safira. Kurang ke atas, Safira. Yuk. 1, 2, 3. Makasih anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Yuk sama-sama.